Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb, pemerintah Kabupaten Sumeneb menjadikan balik lebaran jalur laut sebagai catatan khusus untuk bahan evaluasi di tahun depan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil pickup bak terbuka terjadi di Jalan Raya Pamekasan, Pakong, Desa Telakuh, Kecamatan Pakentaran. Akibatnya seorang sopir dan 19 penumpang mengalami luka. Polres Sampang tengah menyelidiki dau camplong naik karnival yang nekat diselenggarakan meski tanpa izin. Dahsyatnya ledakan mercon di salah satu rumah di Dusun Sembilangan Timur, Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan menyebabkan rumah hancur dan satu korban meninggal dunia. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 21 April 2024 bersama saya, Ruqayyah Zain. Untuk memastikan keselamatan para penumpang bus arus balik di Terminal Sampang, Polres setempat melakukan tes urin kepada belasan sopir bus. Kapolres Sampang AKBP Siswantoro mengatakan, tes urin dilaksanakan untuk memastikan keselamatan para penumpang di tengah puncak arus balik mudik Lebaran. Tes urin dilaksanakan secara kontinu karena puncak arus balik berlangsung selama 3 hari, mulai 14 hingga 16 April 2024. Yang melakukan kegiatan tes urin ya untuk pengemudi bus dan kendaraan lainnya kaitan dalam rangka kegiatan operasi ketupat Semeru 2024. Kegiatan ini adalah untuk mencegah jangan sampai ada supir bus ataupun supir mobil yang ingin mengemudikan yang sampai ada terindikasi amfetamin ya. Jadi kalau bisa kita cegah, kita berhentikan di sini. Nah, untuk saat ini kita alhamdulillah tidak ada yang terindikasi ya. Dijelaskan selama kurang lebih 2 jam pelaksanaan terdapat 17 sopir termasuk kernet menjalankan tes urin dan hasilnya semua negatif. Kementerian Agama menyiapkan 2 bus balik gratis dari Madura ke Jakarta. Pemberangkatan 2 bus gratis itu dijadwalkan 20 April 2024. Kepala Kemenak Pamekasan Mawardi menyebutkan kapasitas 2 bus itu sebanyak 110 penumpang. Dijelaskan 1 bus untuk penumpang dari Kabupaten Sumeneb dan Pamekasan, serta 1 bus untuk penumpang dari Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Persyaratannya simpel saja, cukup mendaftar ke panitia kabupaten masing-masing, terus kemudian melengkapi fotokopi KTP dan KK-nya, sudah itu saja cukup. Nanti dikirim via WA-nya panitia. Menurut Mawardi, program balik gratis ini baru tahun ini digelar Kemenak, tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan itu. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menjadikan balik lebaran jalur laut sebagai catatan khusus untuk bahan evaluasi di tahun depan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb Yayat Nur Wahyudi mengungkapkan catatan arus balik jalur laut tersebut berkaitan dengan puncak aktivitas perjalanan masyarakat yang sulit diprediksi. Akibatnya pelayanan tiket kapal balik gratis belum memberikan manfaat maksimal. Dijelaskan prediksi puncak arus balik sulit ditentukan karena banyak masyarakat bekerja sebagai wira swasta. Memprediksi arus balik itu ternyata lebih susah daripada memprediksi arus mudik.
Ketika arus mudik itu ada presisi kita agak mudah gitu kan. Karena tanggal hari raya ini benar sudah gitu kan. Kapal-kapal kita siapkan tepat sudah. Nah, ketika memprediksi arus balik itu susah, Was. Kapan sebenarnya masyarakat itu mau balik kan gitu. Nah, ternyata ketika kita siapkan kapal nggak ngepas gitu loh. Ternyata bekerja mandiri ini kita lebih banyak gitu laninya. Kalau saya lihat dari fenomena yang sekarang gitu loh. Untuk arus mudik maupun balik lebaran jalur darat, Yayat menyatakan tidak ada catatan khusus. Dahsyatnya ledakan mercon di salah satu rumah di Dusun Sembilangan Timur, Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan yang menyebabkan rumah hancur dan satu korban meninggal dunia dan luka bakar ternyata dipersiapkan untuk acara hajatan pernikahan dari salah satu korban. Sekdes Sembilangan Muhammad Khalil mengatakan mercon dibuat untuk persiapan acara hajatan pernikahan dari salah satu korban yang dirawat di rumah sakit pada hari Minggu 21 April 2024. Sementara yang meninggal dunia merupakan adik kandungnya. Yang meninggal dengan yang masih di rumah sakit itu saudara kan. Yang satunya sepupu. Itu merakit, membuat untuk dijadikan buat mantenan. Kan ini yang korban mau menikah besok hari Ahad. Korban yang masih di rumah sakit dan yang adiknya yang meninggal. Jadi sudah tradisi kan di sini kalau ada mantenan itu biasanya bawa petasan ke pihak perempuan. Di kesempatan yang sama, Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan pasca kejadian anggota Polres Bangkalan dan tim Gegana Polda Jawa Timur langsung mensterilkan lokasi untuk dilakukan olah TKP dengan memasang garis polisi. Pulang kampung menjelang Lebaran Idul Fitri, pelaku pencurian perahu kayu di pesisir pantai Tengket Arosbaya berhasil diamankan polisi. Kapolres Arosbaya Ibtu Sis Eko Purnomo melalui Kanit Reskrim Aibtu Nurul Trisdianto mengatakan kejadian pencurian perahu terjadi pada 20 Oktober 2023 lalu. Setelah dilakukan lidik didapat pelaku atas nama tersangka namun melarikan diri ke Kalimantan. Setelah dilakukan pengintaian, berhasil diamankan saat melintas di jalan raya desa setempat dengan barang bukti perahu kayu. Kita dapat pengaduan, kita lidik, didapat pelaku atas nama tersangka ini. Kita cari informasi, dapat informasi dia dari ke Kalimantan. Pas menjelang Lebaran, informasinya dia datang daerah Lacing sana, kita ke sana kita tangkap, intinya seperti itu. Ditambahkan pelaku melakukan aksi pencurian perahu milik korban Zaini, warga desa Lacing, Kecamatan Arosbaya, yang sedang diparkir di pinggir pantai setempat dengan cara melepas tali kemudian menghidupkan mesinnya dan membawa lari perahu. Tersangka terancam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Berawal dari cekcok mulut, keponakan tega melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap pamannya sendiri di desa Arosbaya Bangkalan hingga meninggal dunia. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan motif awal masih dalam proses penyidikan dari anggota Satreskrim dan anggota Polsek Arosbaya dengan melengkapi keterangan saksi-saksi di lapangan. Penganiayaan dengan menggunakan itu tajam sehingga salah satu dari korban ini meninggal dunia antar paman dan ponakan. Nah ini lagi dalam proses penyidikan karena juga kami tadi teman-teman dari Reskrim Bangkalan dan Polsek Arosbaya sedang mendalami modusnya apa. Kapolres menambahkan setelah kejadian keduanya dibawa ke puskesmas tempat dan dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian.
Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil pickup bak terbuka terjadi di Jalan Raya Pamekasan Pakong, Desa Telakeh, Kecamatan Pagentenan. Akibatnya seorang sopir dan 19 penumpang mengalami luka, bahkan 9 diantaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum daerah setempat. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP L. Rahmat Budiarto mengatakan penyebab kecelakaan karena kurang hati-hatinya sopir. Mau jalan berbelok gitu loh, berbelok terus nggak bisa menguasai kendaraan, akhirnya terguling itu bukan terus terguling-guling enggak loh ya, terguling biasa ya, nanti kita tidak lanjut. Menurut Rahmat, tidak ada korban meninggal dari kejadian tersebut, sementara kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Polres akhirnya mengungkap motif pembacokan terhadap Imam Arifin hingga meregang nyawa di pinggir jalan Dusun Tarogen, Desa Cilkung, Kabupaten Sampang akhirnya terungkap. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursio Dwi Yugo melalui Kasih Humas Ibda Dedi Leli Rasidi mengatakan berdasarkan pengakuan tersangka, M tega melakukan perbuatannya karena faktor asmara. M diduga dibutakan rasa kesal terhadap korban lantaran memiliki hubungan asmara dengan istri sahnya. Jadi yang kemarin saya beritakan itu terkait dengan tertangkapnya pelaku dari perkara yang ada di Robotal itu. Memang kita mengamankan atas inisial M yang usianya kurang lebih 35 tahun, warga Ketapang juga, yang merupakan satu tempat dengan korban. Dari pengakuan M sendiri menjelaskan kalau motifnya ini adalah motif asmara, tapi kami tidak bisa membenarkan betul atas pengakuan M, walaupun dia ini mengaku, cuma nilai dari pengakuan tersangka kan 0. Diakuinya penangkapan tersangka dilakukan saat M tengah berada di Jalan Raya Kecamatan Kedungdung, Sampang saat hendak melarikan diri keluar kota, namun upaya diketahui oleh pihak kepolisian. Dari 322 warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Sumeneb, lebih dari separuh diantaranya mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepala Rutan Sumeneb Ridwan Susilo menjelaskan, WBP yang menerima remisi Idul Fitri tahun ini sebanyak 194 orang, jumlah itu lebih dari separuh total WBP Rutan Sumeneb yang mencapai 322 orang. Pemberian remisi ini sudah sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya mereka yang sudah memenuhi syarat dilakukan pengajuan. Itu dari jumlah keseluruhan warga binaan itu 322 kemarin yang memenuhi syarat, sekitar 194 orang yang kami usulkan, alhamdulillah turun semuanya itu. Ridwan Susilo merincikan dari 194 WBP penerima remisi meliputi 189 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Mereka yang mendapatkan pengurangan masa tahanan mayoritas narapidana dengan kasus pidana umum. Polres Sampang tengah menyelidiki daul camplong naik karnival yang nekat diselenggarakan meski tanpa izin. Karena itu Polres Sampang memanggil panitia dan pemerintah desa Dharma Kecamplong untuk dimintai keterangan. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Rukimin menyayangkan aksi mereka karena dinilai tidak menghiraukan himbauan polisi dan nekat melaksanakan kegiatan meski tanpa izin sehingga mengganggu arus lalu lintas di jalan nasional. Pastinya menyayangkan, bahkan kita sudah silaturahmi ke panitia, ke PJ Kades, datang langsung ke sana, tapi seluruh respon malah seolah-olah menyalahkan kita. Ya pastinya, ya untungnya aja masih bisa kita halo terkait masalah rekayasa lalu lintas. Polres Sampang belum menentukan sanksi yang akan diberikan kepada panitia pelaksana. Sanksinya akan menyesuaikan dengan pasal yang akan digunakan setelah pemeriksaan.
Sekian info sepekan edisi 21 April 2024. Naskah dan narator Ruken Zen, produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.